Oke, balik lagi sama gue Farel Raditya. Lo pernah gak sih lihat motor yang kelihatannya kalem, tapi makin lo perhatiin, makin lo mikir, kalau motor ini kok ganteng juga ya? Nah ini dia Benelli Motobi 152, motor yang underrated banget, tapi punya aura yang gak bisa lo dapetin dari motor lain, kayaknya. Hari ini kita bahas sejarah, build quality, sampai alasan kenapa motor ini sebenarnya salah satu neo retro terbaik di kelasnya. Tapi nggak banyak orang tahu. Jadi gini, Benelli Motobi ini lahir dari kolaborasi yang agak aneh, Italia dan China. Yes, Benelli itu brand Eropa tua, satu keluarga sama Ducati, Moto Guzzi, terus kemudian diambil alih sama Kijé Motor dari China. Ya rata-rata beralih ke Asia sih, sama kayak Vespa dari Italia, terus dia pindah ke Vietnam. Dan bahkan sekarang pun banyak yang CKD ya, pabriknya ada di Cikarang. Nah, Motobi ini jadi hasil fusion dari dua dunia, desainnya dari Italia, tapi produksinya di Cina. Dan hasilnya surprisingly keren. Orang banyak salah sangka ngira motor ini motor Cina murahan, padahal buktinya ya nanti lo lihat sendiri deh. Motobi punya dua versi, pre-facelift dan facelift. Bedanya apa? Versi pre-facelift itu masih pakai headlamp bulat halogen, dan begitu menurut gua agak aneh ya, karena motor ini konsepnya adalah Neo Cafe Racer, tapi belum pakai LED. Masalahnya tangkinya udah kotak banget dan hornet bawaannya menurut gua bikin desainnya makin modern. Tapi versi facelift yang ini udah dapat LED dan kesannya sih semakin mahal kalau menurut gua. Gua bilang ini versi yang dewasa kayak Benelli akhirnya ngerti gimana caranya bikin retro yang nggak kelihatan tua. Jadi sesuai dengan konsepnya lah. Ya kayak misalnya tangkinya, yang paling gue notice pertama kali itu build-nya cukup solid. Sebelumnya gue agak underestimate, jujur aja. Gue pikir tangkinya bakalan kayak kaleng kerupuk, tapi ternyata ya cukup tebal. Finishing catnya aja rapi, gak ada feel plastik murahan gimana banget ya, masih gak sebagus brand Jepang, tapi oke lah. Suspensi depannya teleskopik tapi feel-nya stabil. Belakang masih ganda tapi empuknya pas kok buat jalanan kota ataupun touring. Surprisingly nyaman banget, shocknya empuk parah. Oke, speedometernya itu semi digital, ada kombinasi jarum analog dan ini ada layar digital kecil di sini. Buat info kayak odometer. Sisanya di sini ada indikator bensin, ini lampu dim, netral, dan ini sennya kanan kiri dipisah loh. Ya dibanding Kawasaki W175 ini jelas lebih komplit indikatornya. Yang kalian tahu kan W175 buat indikator bensin aja nggak ada. Ya lo kayak pakai motor Eropa tapi maintenance Jepang lah. Ini dia motornya. Ya, kita punya sedikit masalah di sini, maklum Neo Motor Second. Ya ini karburatornya mesti disetting dan dirapihin sedikit sih. Kayak perlu dibersihin. Oke, mesinnya ini 149 cc, 2 valve, karbu, dan punya karakter yang menurut gua biasa aja. Dan punya karakter yang menurut gua biasa aja. Dan punya karakter yang menurut gua biasa aja. Jadi mesin imut ini menghasilkan tenaga sekitar 11,3 horsepower pada RPM 8000 dan torsi maksimal sekitar 11,1 Nm. Menurut gue lumayan enak, tapi nggak seenak rivalnya ya, udah jelas. Suara mesinnya khas, dia itu agak kasar, jadi emang harus jeli antara mesin rusak dan emang karakter bawaan. Dan yang menarik, Benelli ini bukan motor yang ngajak lo ngebut, tapi ngajak lo nikmatin jalan. Jelas dia punya vibe, tapi bukan speed. Oke, buat handlingnya tuh stabil karena bodinya cukup berat, begitu lo belok, tapi enteng banget. Stangnya rendah, bikin lo bisa dapat posisi yang gaya, tapi lumayan pegel. Seperti yang gue bilang, shock belakangnya surprisingly empuk. Kalau lo biasa naik motor retro Jepang, lo bakal ngerasain ini lebih lembut tapi tetap manly lah. Tapi nggak ada motor yang benar-benar sempurna kan. Oke, motor ini punya beberapa kekurangan menurut gue. Salah satunya ground clearance-nya yang cukup pendek. Jadi kalau boncengan berdua, gue yakin ini agak gasruk. Karena shock breaker-nya ini emang empuk banget. Kedua, getaran mesin tuh berasa banget di RPM tinggi apalagi. Masih berasa di stang apalagi di footstep. Jadi buat kenyamanan menurut gue motornya biasa aja. Nggak ada yang spesial lah. Tapi motor di harga segini kan ya kita mau bilang apa? Kekurangannya masih bisa kita maafin lah. Nah nih lo cek aja harga barunya tuh segini.
Dan lu bandingin nih sama rivalnya. Yang paling dekat ya W175 lah ya. Harganya aja udah jauh beda dan ya kita nggak bisa ngarepin lebih lah ya. Nah, unit yang ada di Motorel sekarang ini versi facelift, warnanya black matte dan udah dapat beberapa sentuhan modifikasi ringan biar tampilannya makin proper. Oke, sekarang baru kita bahas modifnya. Yang pertama itu di bagian pengereman. Owner sebelumnya udah ganti nih di bagian pengereman depan, master remnya. Itu pakai Brembo dan ada tabungnya juga di sini. Jadi bikin motornya nggak standar-standar banget lah ya. Ya mungkin biar brakingnya lebih mantap lagi karena remnya motor ini nggak spesial-spesial amat juga. Armnya itu dipanjangin biar proporsi motornya lebih proper. Bannya kotak tahu biar looknya kayak ada aura off-roadnya dikit. Nah, terus di bagian depan nih masih itu ada stang tracker dan hand grip warna brown. Terus di bagian joknya ini udah di retrim. Ini perpaduan yang mantep sih, karena jok aslinya tipis banget makanya ditebelin. Karena aslinya tuh nggak kayak gini. Sekarang duduknya jadi jauh lebih nyaman. Karena joknya ini udah ditebelin, jadi Hornet bawaannya nggak bisa dipasang lagi. Bisa tapi maksa. Nggak bisa deng. Ya tapi overall looknya jadi semakin clean kalau menurut gua. Jadi memang konsepnya itu seperti ini. Ini gantian gue yang merekam. Ini Abian yang bawa motornya. Gile. Cocok banget deh. Buat gua, Benelli Moto B152 ini bukan motor yang lo beli buat gaya doang, tapi buat lo yang pengen motor dengan karakter, feel, dan looks yang lo bisa nikmatin tiap hari. Dan kalau lo bisa dapetin yang udah dikurasi kayak di Motorel ini, lo tinggal gas aja, mesin sehat, surat asli, kondisi proper, tinggal pakai, pokoknya lo bisa langsung kontak @Motorel Garage. Oke. Ini bukan cuma review motor, ini tentang gimana lo bisa nemuin passion lo di dunia motor. Kadang orang anggap sepele, tapi ini bener-bener lifestyle kalau menurut gue. Gue Farhan Raditya dari Motorel Garage. Sampai ketemu di video berikutnya. Ciao! Dan punya karakter yang menurut gue biasa